Bisa jadi sejarah itu membosankan karena kita masih terperangkap bahwa sejarah itu hanya membicarakan tentang kerajaan. Aku lagi baca buku ini nih, kelihatan nggak? I Hate Diet. Ran bahas. Diam semua, tutup mic. Buku self improvement pertama sih yang baru tak baca. Terus ini karena juga kado dari temen. Selamat ulang tahun ya Nisa. Udah. Orang-orang sekitar itu sering tanya kapan nih nikah. Sampai dia itu kayak bertanya pada dirinya sendiri, apa sih hidup normal itu, kayak gitu. Tapi ini benar-benar rekomendasi buat Mas Toto loh ya. Mas Toto kan pengen 1 bulan 1 fiksi. Hey teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum, ketemu lagi di podcast Kepo Buku. Podcast Kepo Buku adalah sebuah podcast yang digagas oleh 3 teman yang berada di 3 negara yang berbeda. Ada gua, Rane, di Bangkok, ada Steven Sitongan yang tinggal di Ambon, dan juga ada Her Toto Eko atau Toto yang tinggal di Singapura. Kami bertiga ini setiap akhir pekan suka ngumpul ngobrolin soal buku, apapun pokoknya yang terkait dengan soal buku. Nah, episode hari ini adalah kelanjutan dari apa yang kita sebut sebagai Kepo Bareng. Kepo Bareng ini adalah sebuah segmen baru di mana kami mengajak siapapun teman-teman di sini yang rajin atau setia mendengarkan Kepo Buku untuk juga ikut hadir dan bercerita tentang buku yang dibacanya. Jadi segmen ini memang murni menjawab pertanyaan, cuy, lagi baca buku apa? Karena memang itulah pertanyaan dasar yang membuat Kepo Buku muncul. Dan Kepo Bareng bagian kedua ini sudah kami rekam beberapa waktu yang lalu, namun karena kepanjangan jadi kami pecah menjadi 2 episode. Terus juga kami masih belajar, jadi masih banyak masalah teknis di sana sini ya, terutama soal suara yang mudah-mudahan nanti kita bisa perbaiki lebih jauh. Jadi episode ini sudah kami edit sedemikian rupa sehingga ada beberapa suara yang kurang bagus, yang kurang imbang, ada noise-nya di sana sini, tapi ya mudah-mudahan sudah cukup nyaman untuk didengarkan. Dan ini akan jadi pelajaran berharga untuk segmen Kepo Bareng berikutnya yang rencananya sih kita mau bikin setiap bulan. Oke, langsung aja kita dengerin beberapa teman yang akan sharing tentang buku-bukunya. Kita mulai dengan Hera dari Kalimantan. Hera, masih online nggak Hera? Ya, halo Mas Rane, masih. Hera bawa buku yang favoritnya Toto. Itu apa sih istilahnya kalau favoritnya Toto tuh? Surrealis. Surrealis. Aduh. Hera kan suka banget tuh nyebut surrealis. Oke, Hera bawa buku apa Hera? Kalau malam ini pengen cerita tentang buku yang judulnya The French Historical Revolution sih Mas. Wow. Yang ditulis oleh Peter Bourke. Ini sebelum dibahas, gue malah penasaran, kenapa tertarik dengan buku ini? Jadi awal tertariknya itu karena Hera kan sejarah yang pertama, yang kedua kemarin ada satu temen yang lagi S2 di UI, terus dia ngambil tesis tentang perubahan sosial masyarakat pesisir di Wakatobi. Nah, jadi kita ngobrol banyak kan tentang buku ini karena saya juga pernah baca waktu mau menyelesaikan skripsi di S1 dulu. Nah, jadi ini lebih ke buku yang membahas tentang bagi orang-orang yang ingin tahu tentang sejarah, tapi dari sisi yang berbeda sih Mas. Jadi gini, sebenarnya ini tentang sejarah revolusi Prancis sebenarnya. Tapi yang lebih menarik untuk dibahas adalah tentang bagaimana Peter menjelaskan narasi bahwa sejarah itu tidak hanya melulu tentang politik. Sejarah itu tidak hanya melulu tentang perang, sejarah itu tidak hanya melulu tentang pemenang. Itu yang coba diangkat oleh Peter yang dinarasikan dengan sebuah gerakan namanya gerakan Annales. Nah, gerakan Annales ini adanya di Prancis pada sekitar tahun 1897-an begitu. Kemudian si teman-teman atau orang-orang yang menggerakkan gerakan Annales ini mencoba mengungkapkan bahwa
ternyata ada banyak hal yang bisa diungkapkan dalam sejarah. Jadi kalau dalam tema pembahasan sejarah itu lebih dikenal dengan mikrohistori, sejarah-sejarah yang kecil tapi dekat, tapi kita bisa angkat. Nah, salah satu tema yang bisa diangkat kalau untuk selain perang ya, ini juga dibahas di bukunya, itu bisa sejarah antropologi daerah, suatu daerah, lalu sejarah sosial, lalu kita juga bisa ditawarkan untuk mengangkat tentang sejarah seni, sejarah masyarakat sekitar begitu. Nah, jadi itu yang menarik untuk dikupas lebih jauh sih itu. Nah, lalu selanjutnya lagi itu yang membuat dekat adalah saya kan Kalimantan. Lalu teman yang mengangkat tesisnya ini dia dari Sulawesi. Kalimantan dan Sulawesi itu kami ini lebih dekat atau lebih kuatnya dengan tradisi lisan. Betul. Iya, sementara kalau kita belajar sejarah itu ada salah satu pendapat yang mengatakan no dokumen no history gitu. Kalau tidak ada bukti tertulisnya sulit untuk diangkat jadi sejarah gitu. Nah, di dalam buku ini kita kemudian kalau bahasa kami begitu ya, kalau bahasa anak-anak yang berusaha mengangkat sesuatu, mengangkat sejarah lokal atau sejarah lisan begitu, ini bisa digunakan untuk membongkar, dalam tanda kutip membongkar sejarah-sejarah yang Kalimantan juga punya, Sulawesi juga punya, tapi terkendala dengan kami kekurangan bukti tertulis istilahnya, tapi kami bisa ditawarkan istilahnya jalan lain untuk mengangkat sejarah itu dengan salah satunya tradisi lisan. Nah, di sini juga dibahas begitu. Kita diarahkan oleh Peter untuk kalian bisa mulai dari sini karena dulunya di Prancis sana juga pernah ada gerakan seperti ini dan akhirnya mereka bisa mengangkat sejarah-sejarah Prancis begitu ya dengan menarik begitu. Karena ternyata setelah saya dan beberapa teman membaca buku ini yang dipermasalahkan atau yang ditawarkan oleh Peter setelah kita membaca 5 bab secara keseluruhan itu bukan hanya tentang permasalahan temanya saja, misalnya tema penelitian tesisnya teman yang tentang perubahan sosial masyarakat pesisir itu, tapi adalah bagaimana metodologinya. Karena untuk membahas atau mengangkat sejarah yang lebih kecil, yang lebih mikro itu tadi, selain terbentur pada sumber sejarah, yang kedua metodologinya kamu mau pakai pisau yang mana begitu. Ini juga saya alami kan ketika saya bertemu atau saya mengangkat penelitian ini, para penguji juga mempertanyakan kamu mau latar belakang kamu apa begitu. Maksudnya kamu mau ambilnya dari sisi yang mana. Jadi setelah membaca ini kita jadi sadar kalau sejarah itu tidak akan bisa dibangun atau tidak akan bisa ditulis 100% mirip seutuhnya. Tapi kita bisa mendekatinya begitu supaya itu tergambar dengan jelas, tapi juga analisanya jalan, tapi juga teorinya ada begitu. Jadi membuat kita lebih berhati-hati sekali dalam menuliskan sejarah karena ada banyak hal yang akan istilahnya kalau kami menyebutnya akan banyak hal yang dipertaruhkan ketika kita mencoba menuliskan sesuatu. Apalagi kalau berhubungan dengan tradisi, apalagi berhubungan dengan sebuah kehidupan di masyarakat begitu. Jadi istilahnya ketika kita menggunakan teori atau menggunakan berbekalkan sejarah lisan atau dengan wawancara, itu kan akan berbenturan lagi dengan sebuah sistem yang mungkin sudah terbentuk, tapi ketika kita ingin melihat lebih jauh akan ada pertentangan lagi. Kamu mau ngubah ini, kamu mau melihat ini dari perubahan yang mana gitu, akan terbentur sendiri kan penelitinya gitu. Jadi harus siap dulu, kamu mau lihatnya dari sisi mana. Nah, yang kedua, kenapa ini kemudian menarik untuk dibaca? Kemudian khususnya bagi teman-teman sejarah yang tidak hanya yang ilmu sejarah tapi juga guru-guru sejarah, ini adalah buku yang bisa menjawab barangkali ya Mas. Saya tidak akan menjamin buku ini bisa menjawab begitu. Tapi kalau teman-teman mengikuti beberapa isu belakangan begitu, sempat ada wacana untuk menghapus mata pelajaran sejarah di sekolah begitu. Dan ketika itu terjadi, itu langsung, ini gimana ceritanya begitu, latar belakangnya apa ini, walaupun itu baru wacana dan sudah diklarifikasi segala macam ya, tapi ketika isu itu muncul kami kembali mempertanyakan kenapa ini harus
akan dihapuskan rencananya seperti itu. Dan setelah membaca ini, barangkali begitu ya, ini bisa menjadi jawaban. Bisa jadi ada banyak orang yang berpendapat pelajaran sejarah itu membosankan. Itu masuk dalam beberapa latar belakang penelitian teman-teman. Dan tidak bisa dinafikan begitu. Nah, yang kedua yang perlu ditanyakan lagi, membosankannya mengapa? Kan seperti itu. Apakah karena memang mata pelajarannya? Apakah karena memang gurunya? Apakah karena memang penempatan jam pelajarannya yang jam 1 setelah istirahat kedua? Atau bagaimana? Kan seperti itu. Kita tidak bisa hanya langsung, pelajaran sejarah membosankan. Dan salah satu dalam buku ini disebutkan, bisa jadi sejarah itu membosankan karena kita masih terperangkap bahwa sejarah itu hanya membicarakan tentang kerajaan-kerajaan. Bahwa sejarah itu hanya membicarakan tentang manusia purba yang kita tidak kenal bentuknya seperti apa. Dan bahkan kalau, ini maaf ya, maksudnya kalau yang di Kalimantan atau yang di Sulawesi, kita mempelajari sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa yang kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Nah, jadi itu tidak sesederhana yang sudahlah dihapuskan karena membosankan. Tidak seperti itu begitu. Jadi ketika kita membaca ini, barangkali kita bisa, ayo deh buat sejarah yang menyenangkan. Keren. Misalnya teman ini di Wakatobi, ternyata ada juga perubahan masyarakat sosialnya di Wakatobi. Hera ngajar sejarah juga atau lebih kepada kajian sejarah? Saya lebih ke kajian sejarah sih, Mas. Oh, gue sejarah satu-satunya yang tahu cuma 1825 sampai 1830 sih. Oh, itu ada dibahas di Kepo Buku kan ya? Saya ingat sekali itu. Iya. Itu bedanya sejarawan amatir gitu sama sejarawan profesional kayak Hera nih. Tapi gue tertarik loh cara Hera bercerita tentang bagaimana kita sebenarnya tidak ada tradisi mencatat sejarah itu sehingga tradisi itu bisa hilang gitu. Dan itu cerita-cerita kayak begini ini yang menurut gue sih kayaknya perlu. Oh, Kang Roni bilang tuh setuju dengan Mbak Hera katanya. French Revolution itu didasari karena Orde Lama tidak bisa merespons dengan baik ketidakseimbangan sosial dan ekonomi. Mungkin Indonesia saat ini bisa belajar dari kondisi saat itu. Keren Mbak Hera. That's right, benar Wow. Kang Roni. Oke. Kalau Kunto Wijoyo bilang tuh semua orang tuh sebenarnya bisa jadi sejarawan sih. Tapi ada tapinya nggak? Tapi ya harus sesuai ilmunya. Soalnya aku baru baca ini. Ilmu sejarah. Keren. Itu ilmu sejarahnya siapa? Kunto Wijoyo ya? Kunto Wijoyo. Itu kan kayaknya buku klasik, kayaknya mahasiswa sejarah harus baca deh. Iya, gitu kan? benar. Bahkan itu dibaca semester 1 menjelang semester 2 emang udah harus ya kalau Kunto. Buat teman-teman yang tertarik sejarah, kenapa saya harus belajar sejarah? Menurut gua pribadi ya, bukunya Kunto Wijoyo ini recommended banget buat dibaca karena dia dijelasin dari awal kan. Kenapa sih kita harus baca sejarah dan dasar-dasar sejarah itu kayak apa, metodologinya kayak apa, kayak gitu. Apalagi Hera tadi melukiskan bagus banget ya. Ternyata sejarah itu metodologinya tuh macem-macem gitu, ilmiah banget gitu kan. Nggak sekedar nyatet tahun. Kalau kita tahun mah Rane 1825 1830 ya salah terus. 1825 sampai 1830 adalah perang Diponegoro yang berlangsung hanya 5 menit. Aduh. Gitu. Oke. Thank you banget, Hera. Oke. Iya, sama-sama. Terima kasih, Hera. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Setelah dari Balikpapan kita beranjak lagi ke selatan. Mas Ahmad silakan. Nah ini dia nih. Biasanya seru-seru nih bukunya nih Mas Ahmad. Apa kabar Mas Ahmad? Baik. Aku lagi baca buku ini nih, kelihatan nggak? I Hate Diet. Iya. Serius. Rad bahas. Diam semua, tutup mic. I Hate Diet karya Yulia Bachun. Oke. Iya sih. Silakan. Memang punya kanal YouTube sih Mas Rane. Oh. Kanal YouTube dia seorang influencer juga. Sebenarnya buku ini rangkuman dari channel YouTube-nya. Jadi kalau termasuk mager baca bisa
aja sih kalau mau YouTube-nya aja. Dia ini orang Indonesia, orang Barat? Orang Indonesia, tapi ayahnya kayak gitu dari kayak campuran orang bule. Oh. Ibunya orang Sunda. Oke. Lanjut. Terus. Di buku ini sih ada 3 bagian sih. Awalnya masalah pola pikir, makanan, sama tubuh. Yang paling awal sih dia bicarakan tuh mitos-mitos tentang diet sih. Sebenarnya diet itu apa cuma nurunin berat badan aja? Ternyata nggak sesederhana itu sih, sesalah kaprahan orang-orang Indonesia. Dia di sini jelaskan diet itu cuma pola makan kita. Jadi kalau kita sehari-hari makannya itu ya itu namanya diet. Lalu di sini diet tuh dibaginya jadi 3. Diet untuk nurunin berat badan, untuk naikkan berat badan, dan untuk menjaga berat badan. Supaya stuck di situ aja. Akunya sih suka si Kalia Bacun nih kayak curhat aja sih. Baca di isi bukunya. Ini bukunya bukan untuk expert ya. Ini buat awal-awal orang kenal kesehatan aja. Jadi buku ini bukan kayak khusus, kayak spesifik gitu. Buku ini umum untuk kesehatan. Apa yang paling menarik bagian dari buku ini menurut Mas Ahmad kalau dikaitkan dengan cerita soal diet ini? Aku paling baru sadar tuh, kan biasanya ada logika. Kalau aku nih makan, seharusnya kan kalau minum obat, 1 tablet itu cukup nih buat 1 kali sehari. Terus kita nih mikir-mikir, aku agak malas nih makan buat malam, jadi sekalian aja nih makan. Jadi 2 tablet sehari. Sebenarnya logika kita itu nggak sama dengan sistem yang ada di tubuh kita. Jadi nggak bisa kita bikin logika sendiri gitu. Sama kayak diet. Kalau diet kan kalau kita ngurangin makan, logikanya pasti kurus tuh. Sebenarnya sistem-sistem di tubuh kita tuh nggak bekerja sesimpel logika kita itu. Banyak harus yang kita perhatikan, nggak semudah yang dipikirkan. Itu yang paling berkesan sih itu. Oke. Kenapa sih dia ngasih judulnya I Hate Diet? Ini memang sih bisnis buat clickbait. Clickbait aja ya? Oke. Soalnya pertama kali baca judulnya saya kayaknya langsung tertarik tuh, langsung saya want to read. Langsung masuk ke cart by now. Langsung. Tapi ya itulah, ngomong-ngomong diet, wah panjang ceritanya kalau cerita soal diet. Tapi singkat cerita kalau gue ngomong sama dokter gizi gue ya itu, selalu dia bilang prinsip lu adalah pertama untuk diet itu untuk sehat, jangan untuk nurunin berat badan gitu. Ya akibatnya berat badan gue nggak turun-turun. Curcol, ada yang curcol setiap kali ngomong diet curcol. Padahal kita nggak pernah nanya, ngeledek doang. Berat badan gue 1825 sampai 1830. Oke. Mas Ahmad, ada lagi yang mau ditambahin dari buku ini atau direkomendasikan kalau dari buku ini kira-kira siapa yang cocok untuk baca nih selain saya? Sebenarnya buku ini sih bukan kayak ngurusin sih buat kesehatan aja. Kalau memang care sama kesehatan, cocok nih buat awal-awal tahun nih gimana sih cara jaga kesehatan tuh. Faktor-faktor apa aja sih yang penting kita perhatikan awalnya sih cocok ini. Dan enaknya tuh Bang, ini bukunya kan kayak rangkuman di YouTube tuh. Jadi kalau kita nggak paham atau mager baca, ya buka aja YouTube-nya gitu aja sih. Oh. Tapi Mas Ahmad nih, saya kepo doang nih. Ini kepo nih ya. Baca buku ini gara-gara udah nonton YouTube-nya, terus dia nerbitin buku jadi beli, atau nggak sengaja baca bukunya dulu, akhirnya tahu ada YouTube-nya? Yang pertama. Yang pertama. Nonton YouTube-nya ya. Oke. Saya juga lagi buka Instagram-nya barusan. Oh, keren-keren sih. seksi fotonya. Si Julia Bacun. Oke. Mas Ahmad, terima kasih banyak. Thank you. Oke.
Setelah kita ke Kalimantan, sekarang kita ke Mbak Nurul. Silakan Mbak Nurul. Mbak Nurul, udah online belum Mbak Nurul? Yang ada di Jogja. Betul ya? Mbak Nurulnya nggak ada kayaknya ya. Drop ya. Oke. Yang belum siapa ya? Oke, lanjut ke Mbak Nisa, silakan. Ya, halo. Jadi di sini aku lagi baca buku Rahasia Agar Tak Mudah Dilupakan. Saya rahasia. Keren. Rahasia agar tidak mudah dilupakan. Ya. Judulnya menarik nih. Buku self improvement pertama sih yang baru tak baca. Soalnya biasanya kan lebih suka baca cerita kayak fiksi. Terus ini karena juga kado dari temen. Selamat ulang tahun ya Nisa. udah lewat. Udah lewat. Oh. Lanjut. Jadi itu di sini kan ada kayak beberapa pesan-pesan gimana caranya kita mengembangkan diri kita, terus kayak gimana caranya kita berbaur dengan masyarakat sosial, kenapa kita bisa nggak dianggap sama mereka, ya ini rahasianya supaya kita itu tidak mudah dilupakan oleh lingkungan sekitar kita kayak gitu. Salah satu bagian yang aku suka sih nih, kita tidak perlu mengubah siapapun, berikan permainan agar orang lain mengubah diri mereka. Oke. Jadi ini yang ngasih siapa? Loh, pertanyaannya langsung. Kalau yang ngasih sih temen sih, maksudnya temen cewek sih om, temen cewek om. Oh, temen cewek. Oke. Emang namanya kepo buku, tapi nggak gitu-gitu amat toh. Kirain Steven yang ngasih. Oh iya. Jangan-jangan. Terusin. Jadi buku-buku self improvement itu Nisa sendiri baru pertama kali baca buku self improvement kan? Iya, soalnya waktu itu kan masih kayak agak malas kalau baca buku-buku kayak gini kan. Jadi sebenarnya Nis tadi Bang Rani tanya tuh kenapa nggak suka self help, karena dia termasuk kalau aku nggak suka fiksi, dia termasuk orang yang nggak suka buku-buku self help. Bener ya Ran ya? Salah satunya nggak 100% nggak suka, tapi agak menghindari gitu ya. Sama sih kayak waktu itu agak menghindari juga, kayak ternyata itu waktu baca ya juga sih, emang perlu juga sih satu waktu. Iya, tapi bagus juga ya temennya ngasihnya rahasia agar tidak mudah dilupakan. Coba bayangin ya kalau teman kita ngasih gitu rahasia agar gampang dilupakan, itu kan orang udah empet banget sama kita ya. Garingnya kumat. Garingnya kuat ya gue ya. Tapi disclaimer dulu buat teman-teman. Takutnya di sini ada yang suka baca buku self help gitu ya. Jangan sampai menganggap saya menghina atau apa. Tapi buat saya takut dihujat netizen. Gue takut dihujat netizen beneran. Tapi buat gue tuh buku self help itu dari paling nggak dari yang udah pernah gue baca, buku self help yang pernah gue baca itu dia seolah-olah memindahkan pengalaman si penulisnya itu dan seolah-olah bisa diterapkan buat orang lain gitu loh. Jadi tidak melihatnya secara holistik gitu. Iya. Bahwa tiap orang tuh punya perbedaan kayak gitu. Nah itu menarik. Sama dengan bukunya Rabica tadi yang fisiognomi gitu kan. Ketika pertama Rabica cerita, wah bisa melihat seseorang, membaca karakter seseorang lewat wajah dan gerak tubuh. Saya udah mikir, apalagi nih. Tapi ternyata kemudian dijelaskan bahwa ada loh. Karena dia bermain data gitu. Oh boleh gitu. Jadi please jangan saya jadi diserang jadi sama hater gitu ya. Tapi ngomong-ngomong ya, bukunya yang dibawa Rabica tadi, Kitab Firasat, udah masuk ke buy now gua. Asik. Oke. Jadi gue penasaran pengen baca. Tapi buku ini ya, balik lagi ke Nisa yang rahasia agar tidak mudah dilupakan. Kayaknya Mas Ahmad juga kepo ya, pengen baca buku ini ya Mas ya? Iya. Nanti kalau udah baca, tolong jangan dilupakan ya saya Mas. Maksudnya cerita gitu, bagi cerita. Cerita gitu. Harusnya yang ngasih orang spesial ya. Oh gitu ya. Tolong Mbak Nisa kasih ke Mas Ahmad. Iya. Atau Steven tolong kirim ke panjang urusannya kalau ditanya.
Steven langsung catet, kirim buat. Oke. Terima kasih banyak Nisa. Ditunggu lagi buku-bukunya. Ya. Mas Hardian bilang nggak semua buku self help itu sama dengan berpikir dan berjiwa besar. Oke, sebelum kita pindah ke yang lain, Mas Hardian buka mic dulu. Kenapa ngomong kayak gitu? Di episode sebelumnya kan Om Rani kan kayaknya trauma banget tuh sama berpikir dan berjiwa besar. Oh bukan. Saya trauma tuh sama buku ini, How to Win Friends and Influence People, Dale Carnegie. Gitu. Kang Roni, kalau Kang Roni, tolong sadarkan saya Kang Roni. Saya cuma bisa menghimbau. Masalah hidayah itu urusan yang di atas, Om Rane. Hidayah buku-buku self help. Ya benar juga sih. Benar juga. Gue nggak bisa bilang. Iya, semoga kita doakan semoga Bang Rani selalu dalam hidayahnya lah ya. Amin. Oke. Termasuk bisa membaca buku-buku self help. Oke. Siapa lagi ya yang belum ya yang udah bawa buku? Mbak Nurul terakhir. Oh Mbak Nurul. Ada ini juga nih. Ada Aida juga. Aida. Mbak Sivana udah ya tadi ya. Mbak Siva udah ya. Mbak Siva sudah ya. Gua nggak apal. Bukan nggak apal, emang udah tua aja pelupa. Udah terima aja kenyataan. Oke. Halo Aida. Aida bisa dengar kita nggak sih? Ya bisa Om. Asik. Aida baru masuk. Akhirnya. Aida di mana Aida? Di Jawa Timur. Jawa Timurnya di? Di Kediri. Oh Kediri. Fen tahu Kediri kan Fen? Kediri itu terkenal dengan? Tahu. Oh tahu gue. Tahu takwa Deng. Tahu takwa. Iya benar sih. Emang lu mau bilang apa toh? Enggak sih. Enggak jadi. Ntar disangka garing lagi. Garing. Trauma gue. Aida baca buku apa Aida? Iya jadi kalau yang sekarang dibaca itu sebenarnya itu triloginya si Pram yang Rumah Kaca. Cuman yang mau saya bahas di sini yang itu Gadis Minimarket. Gadis? Oke, saya Kamurata. Lanjut, silakan. Wah ini favorit ini. Jadi kalau di sini itu sukanya dia bukunya itu nggak terlalu tebal sih. Dia cukup nggak sampai 200-an. Tapi cukup syarat akan makna ya. Jadi kalau di sini itu disampaikan ada seorang gadis dari awal lupa 18 tahun kalau nggak salah sampai dia umur 30-an tapi dia itu masih kerja di minimarket. Awalnya itu dia kuliah tapi sambil kayak part time gitu. Sampai akhirnya dia keterusan sampai sekarang. Sekitar belasan tahun dia tetap stay di situ di salah satu minimarket tersebut. Sampai si adik dia itu kalau nggak salah 2 saudara, sampai adiknya itu sudah menikah sampai punya anak. Untuk orang-orang sekitar itu sering tanya kapan nih nikah, kapan dan sebagainya kayak gitu. Sampai dia itu kayak bertanya pada dirinya sendiri, apa sih hidup normal itu kayak gitu. Hidup normal itu yang seperti apa? Apakah setiap semua yang dikatakan setiap orang yang ketika tanya sama dia itu adalah sesuatu yang memang wajar seperti itu. Ada satu kutipan yang menarik di sini itu dunia normal adalah dunia yang tegas dan diam-diam selalu mengeliminasi objek yang dianggap asing. Mereka yang tak layak akan dibuang. Jadi saking awalnya itu kayak dia dari gini, awal ceritanya itu waktu dia kalau nggak salah itu SD atau di sekolahan, terus itu ada kayak perkelahian semacam seperti itu. Nah, ada yang bilang minta tolong hentikan. Nah, si yang gadis itu sampai dia sempat melempar barang atau gimana gitu loh. Yang mana itu justru mencederai si yang pertengkaran itu. Nah, si yang cewek itu dia nggak tahu sebenarnya yang dimaksud untuk menghentikan seperti apa. Nah, dia inisiatif untuk melempar itu sampai akhirnya dia berhenti. Nah, dia nggak tahu yang dimaksud memberhentikan itu seperti apa, sampai dia dimarahin sama orang-orang sekitar. Sama yang dari kecil tuh kayak istilahnya dia troublemaker gitu loh, kayak gitu. Ya, jadi sampai akhirnya dia
sampai akhirnya dia ditanya kapan nikah, kapan dan sebagainya. Itu loh teman-teman itu udah umur segini, udah pada nikah dan sebagainya, tapi kok kamu tetap stay di situ, apalagi di situ adalah cuma part time dan sebagainya. Sampai akhirnya dia mulai dewasa, dia sadar oh ternyata hidup normal itu seperti ini loh, kayak gitu. Sampai akhirnya dari minimarket itu dia tahu gimana sih orang-orang itu seperti apa, yang dari kantoran, dari umur usia tua, muda, istilahnya ekspresinya dan sebagainya. Nah, di mana sebelumnya tuh dia nggak pernah tahu, bahkan dia itu nggak punya teman sama sekali. Jadi hidupnya itu hanya minimarket sampai pulang ke rumah. Sampai suatu ketika dia kenal salah satu lelaki. Nah, si lelakinya itu bekas pegawainya kan, bekas pegawai minimarket juga kan. Iya betul. Om Rani udah pernah baca ya? Udah, tapi lanjut karena saya suka mendengar sudut pandang yang lain. Iya, jadi sampai akhirnya dia dikeluarkan karena ada beberapa masalah. Akhirnya sama si ceweknya itu diizinkan tinggal di situ. Oke, sampai beranggapan oh berarti kalau aku udah pernah suka sama orang berarti dianggapnya normal nih kayak gitu. Sampai akhirnya dia tinggal stay di kosannya saja, apartemennya. Dia keluar dari si minimarketnya, tapi sejauh yang dia tahu atau selama 1 minggu setelah dia resign tuh dia kayak kehilangan motivasinya dan sebagainya kayak gitu. Sampai dia ngerasa ini mungkin yang dikira orang normal, tapi kok seperti dia merasakan kayak kehilangan tujuan hidupnya itu seperti apa. Sampai dia bangun-bangun, sampai segala sesuatunya kayak mendengar orang datang dari minimarket dan sebagainya. Jadi kayak semacam dia benar sih stay di rumah seperti, tapi pikirannya dan sebagainya itu sudah ke dalam minimarket. Jadi dari sini kayak tahu, oh mungkin orang anggapnya, kenapa sih orang itu 10 tahun bahkan berpuluh tahun tetap stay di situ, kok nggak bosan dan sebagainya, padahal kita nggak tahu sebenarnya dia sudah memang nyaman di situ. Menarik ya. Saya malah justru penasaran nanya ke Aida itu soal terjemahannya Aida, karena Aida baca versi Indonesianya ya. Iya, benar. Menarik nggak sih? Paling nggak? Menarik. Dapat nggak gambaran suasananya gitu atau kata-katanya atau gimana? Menarik, menurut saya menarik sih. Kali baca udah selesai, insya Allah itu. Wow, oke. Udah nggak kerasa kalau baca itu. Oke. Saya Kamurata, convenience store woman atau gadis minimarket. Atau seharusnya dalam bahasa Indonesia itu disebutnya gadis Indomaret gitu ya. Selamat datang di Indomaret. Nanti yang sebelah iri Om. Oh iya. Yang sebelah juga nanti. Kan ada banyak. Tapi ini menarik dan buat saya sih ini menggambarkan masyarakat Jepang yang sudah mulai kehilangan kepercayaan sama nilai-nilai keluarga dan pernikahan gitu, dan juga nilai-nilai sosial. Jadi ini menarik banget sih. Ini menarik banget. Wajib baca. Sayang Toto nggak mau baca, gue yakinkan juga. Belum ya, tapi ntar dibaca ya. Oke. Thank you ya Aida, rekomendasinya keren. Thank you ya Aida. Iya Om. Siapa lagi? Nurul. Udah live ya. Oke. Siapa lagi yang belum? Siapa lagi yang belum? tapi menarik loh bahwa ketika kita cerita tentang buku, sekilas kayak ngobrol aja gitu, lu lagi baca buku apa, terus cerita singkat gitu, ternyata kita bisa dapat banyak hal gitu. Walaupun ada tipe ulasan buku yang harus panjang lebar dalam satu episode, mungkin nanti ada teman-teman juga yang kita ajak untuk ngobrolin gini gitu ya. Ya boleh banget kalau misalnya pengen diajak keroyokan di satu episode khusus gitu. Teman-teman, ada yang mau nanya pertanyaan ke Steven nggak? Pertanyaan apa itu? Ya, tapi ini benar-benar rekomendasi buat Mas Toto lo ya. Karena Mas Toto kan pengen 1 bulan 1 fiksi. Ini cukup pendek lah, novela. Oke. Betul. Apa tuh? Dan nggak kan lu bilang Tok, lu udah niat 1 bulan 1 fiksi, dan kenapa kemudian teman-teman kita undang ke sini supaya jadi saksi juga gitu loh. Kalau dalam 1 bulan nggak ada ulasan buku fiksi dari lo, cemen ah. Oke, ini udah semua ya. Kalau ada yang belum tolong protes, soalnya saya pelupa.
Tapi anyway, sebelum ditutup, makasih banget. Mau minta masukan dulu sama teman-teman karena ini kan sebenarnya episode uji coba ya. Tadinya malah kepikiran kita mau kasih linknya di Instagram, tapi kebayang nanti yang masuk banyak banget. Sombong banget, kayak ada yang mau masuk ya. Tapi justru kita mau minta masukan dari teman-teman gitu loh. Kira-kira kalau pola begini itu terlalu rame nggak sih? Atau mungkin dibatasi aja, atau biar aja dilepas aja, atau ada masukan lain nggak? Karena kita asumsikan yang ada di sini nih pasti teman-teman pendengar baiknya Kepo Buku nih. Ada feedback nggak buat kita? Apa sekalian bikin klub buku gitu? Aku ada pesan nih Om Rane. Maksudnya kalau kebayangannya ini udah berapa menit ya? 1,5 jam. Kalau dengerin satu episode kayaknya terlalu panjang ya. Walaupun nanti diedit-edit ya. Mungkin tidak terlalu banyak pesertanya dan per peserta pun dibatasin durasinya sih. Oke, durasinya ya. Kita ngomong tentang durasi aja sih. Oke. Maksudnya kebayang sih ini kalaupun nanti kalaupun di audio kan bagus, tapi lebih keren kalau di upload ke YouTube atau seperti apa, jadi lebih ada visualnya aja sih. Maksudnya, iya bener juga. Oh gini toh, maksudnya wajahnya Pak Toto tuh gimana gitu. Cuma dimaafkan ini sebenarnya kita memasukin YouTube tapi yang bagian ngerekamnya gaptek. Orang yang pernah ngerekam video kita gagal. Tapi oke. Thank you banget. Ada lagi nggak teman-teman yang mau ngasih masukan? Thank you banget. Ada lagi nggak yang mau ngasih masukan? Terutama karena teman-teman kan sering denger Kepo Buku gitu ya. Jadi mungkin punya masukan buat kita supaya ini bisa jadi acara kita bareng-bareng gitu. Om Rane, Om Toto, Om Steven. Siap, Kang Roni. Kalau menurut saya memang komunitas seperti ini kan baik ya gitu ya. Jadi maksudku kita nggak perlu ngebatasin, tapi memang kita buat segmen aja gitu. Jadi misalnya segmen cerita seperti ini, ada juga orang yang mau cerita, menginspirasi orang, dan orang juga sebetulnya seperti saya mau tahu tuh bahwa buku yang direkomendasiin orang tuh apa sih? Karena seperti saya tadi bilang, saya tuh nggak suka baca sebetulnya. Tapi at certain point, seperti tadi saya mencatat beberapa buku yang kayak Kunto siapa? Kunto Wijoyo. Ya, Kunto Wijoyo itu udah saya langsung catat tuh. Wah. Kayak menginspirasi lah gitu. Jadi dibuat segmen aja, segmen seperti ini, dan segmen keduanya itu fokus pembahasan. Misalnya, yuk kita akan ngebahas buku ini seperti yang tadi Om Rane bilang. Ternyata tiap orang membaca itu memang membuka wacana orang itu bisa bercerita dengan sudut pandang mereka masing-masing kan. Yep. Dan itu menarik memang. Dia berbicara buku yang sama, tapi dia ya itu hak mereka. Bukannya mereka tidak mengerti, tapi memang semua pengertian kan dibentuk dari pengalaman dia juga kan. Yoi. Dan bagaimana itu mereka menyerap gitu sebetulnya. Jadi kalau menurut saya dibuat segmen aja. Contohnya saya kan karena pandemik ini jadi sedang bikin bisnis plan sesuatu lah. Saya ngelihat beberapa channel seperti Kui Entertainment misalnya. Dia dalam 6 bulan bisa nge-hits gitu ya 2 juta followers atau subscriber. Itu karena ternyata mereka segmennya itu dibuat segmen yang kalau saya lihat marketnya bagus gitu. Karena memang ada orang yang mau mengerti itu. Itu aja sih Om Rane, Om Toto dan Om Steven. Wah, thank you banget. Berkenan. Selalu berkenan. Kita mah masukan apa aja berkenan, apalagi dikirimin makanan lebih berkenan lagi. Aduh, makanan lagi. Ada lagi nggak yang mau ngasih masukan? Siapa ya? Siva ada masukan nggak, Siva? Kalau dari aku sih kayak gini seru, Bang. Udah cukup seru gitu ya. Terlebih sama kayak tadi Kang Roni, Siva juga udah catat buku-buku yang teman-teman yang lain rekomendasiin. Kayaknya seru deh kalau bikin klub gitu. Terus nanti kita beneran sharing buku yang dibaca. Jadi lebih banyak referensi buku lagi sih kalau kata Siva. Oke. Keren. Rabica? Apa ya? Ya sebelumnya makasih juga udah kasih kesempatan, karena aku sendiri di sini butuh teman sharing juga buku gitu kan, terlebih buku-buku umum karena di sini kan bahasa Arab gitu. Nah terus
Kalau masukan dari aku mungkin dibikin klub bukunya kayak kita sama-sama baca buku satu. Kan tadi kayak Mas Rane bilang satu buku dengan pembacaan orang yang berbeda menghasilkan pembacaan yang berbeda juga. Gimana kalau misalnya dalam pertemuan selanjutnya misalnya kita 3 buku, tapi misalnya satu ini yang baca 3 orang, buku yang ini dibaca 3 orang oleh orang yang berbeda. Nanti kita dengar dari pandangan mereka masing-masing gitu. Mungkin itu bisa juga. Keren. Dan teman-teman, itulah dia tadi segmen Kepo Bareng yang merupakan segmen baru Kepo Buku di tahun 2021 ini yang akan kita hadirkan insya Allah setiap bulan. Sebetulnya tadi waktu ngasih masukan itu banyak yang memberikan masukan, cuma sekitar 15 menit terakhir itu kualitas suaranya semakin memburuk. Jadi terpaksa harus diedit karena memang sudah nyaris tidak kedengaran. Jadi punten, minta maaf banget yang terpaksa tidak kita masukkan saran-sarannya, tapi semuanya sudah kita catat dan mudah-mudahan bisa jadi bekal yang bagus untuk segmen Kepo Bareng di bulan berikutnya, yaitu bulan Februari ini sebentar lagi gitu. Oke, untuk saat ini Rane Hafid bersama Steven Sitongan dan juga Hertoto Eko dan teman-teman yang sudah ikut di segmen Kepo Bareng perdana kita mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan banyak buku yang sudah dicatat untuk masuk dalam daftar belanja buku teman-teman. Karena memang tujuan Kepo Buku cuma itu kok. Kami ingin berbagi buku yang sedang kami baca, yang sedang teman-teman lain baca. Sementara itu buat teman-teman yang ingin support Kepo Buku juga di Karya Karsa, silahkan, tidak wajib, tapi kalau memang ada rezeki lebih dan mau support kami untuk macam-macam kepentingan, termasuk juga nanti untuk ngirim buku, untuk bikin kuis dan lain sebagainya, silahkan ke karyakarsa.com/kepo buku, karyakarsa.com/kepo buku, atau juga bisa ke kepobuku.com terus tekan tombol merah yang ada di kanan bawah untuk memberikan support atau dukungan kepada kami dalam bentuk celengan Kepo Buku. Tidak wajib, sekali lagi, hanya yang mau saja atau yang punya rezeki lebih lah. Oke, atas nama teman-teman yang sudah ikut di segmen perdana Kepo Bareng tadi, gua Rane Hafid, juga Steven Sitongan dan Hertoto Eko pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.